Ya, selamat malam semua sahabat-sahabat Teologi DW. Sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh saling melihat teman-temannya atau mengingatkan saudara-saudaranya yang mau untuk join di program ngasih kita yang ke-8 hari ini. Ya. Oke, sahabat Teologi DW, tak terasa ini adalah program ngasih yang ke-8. Itu berarti sudah selama 2 bulan di setiap hari Jumat kita sama-sama mengikuti ngasih gitu. Mungkin teman-teman bisa share nanti pengalaman teman-teman di question box yang akan dikirimkan, yang akan di-post melalui story. Tema ngasih kita pada hari ini adalah work and home, yang akan dipandu oleh Pendeta Yahya Wijaya, PhD. Pak Yahya, yang kita akrab dengan sapa Pak Yahya itu merupakan dosen di Universitas Kristen Duta Wacana sejak tahun 2002. Beliau juga merupakan seorang pendeta khusus Sinode GKI wilayah Jawa Tengah. Beliau menempuh studi S1-nya di UKDW, kemudian melanjutkan S2-nya di Princeton Theology Seminary di Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar PhD-nya di University of Leeds di Inggris. Pada saat ini, Pak Yahya juga menjabat sebagai Kepala Prodi Bidang Doktor Teologi di UKDW. Beliau adalah dosen dalam bidang studi teologi ekonomi dan juga teologi dan budaya populer. Hingga saat ini Pak Yahya ditemani oleh seorang istri dan 2 anak perempuan. Dan tulisan Pak Yahya yang terakhir sudah terbit, sudah ada di Gema Teologi, bisa diakses di link yang ada di bio Instagram Teologi DW, yang berjudul Etika Kepemimpinan Kristen dalam Perspektif Postkolonial. Studi kasus program pelatihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa di Universitas Kristen Duta Wacana. Tulisan ini bukan tulisan Pak Yahya sendiri, melainkan ditulis bersama dengan Kak Janet Josephine yang sedang melanjutkan studinya di Belanda. Oke teman-teman, kita akan menunggu Pak Yahya. Kita akan coba menghubungi Pak Yahya. Sepertinya Pak Yahya belum masuk ke live kita. Tidak apa-apa, masih kita tunggu. Oke, sambil menunggu Pak Yahya, saya akan membacakan sedikit pengumuman. Yang pertama, kami segenap Sivitas Akademi Teologi UKDW mengucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah keterima untuk tes gelombang 1 masuk Fakultas Teologi. Ya, selamat buat teman-teman yang sudah keterima. Selamat berproses bersama. Oke, sepertinya Pak Yahya sudah ada. Ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum berhasil masuk teologi dan juga sedang mencoba untuk tes lagi, bisa ditunggu dan juga menguji kembali kemampuannya di tes gelombang yang kedua dan yang ketiga. Ya, ini masih menghubungkan ya ke Pak Yahya.
Oke. Loh, sepertinya ada kesalahan teknis. Karena Pak Yaya merasa, oh, oke. Halo Pak, selamat malam Pak. Halo, Gimana Pak kabarnya Pak? kabar baik. Kabar baik, puji Tuhan. Ya, Gimana Pak selama bekerja di rumah? Apakah Bapak masih khotbah-khotbah atau hanya mengajar? Oh, khotbah sudah enggak, ya. Sudah enggak laku khotbah. Oh iya Pak, dengar-dengar Ya, yang katanya Bapak juga khotbah. harusnya emeritasi ya Pak di bulan Mei ya Pak. Tapi tidak Ya, jadi. harusnya. Ya, karena situasi pandemi ini jadi mundur Ya, sampai ke kapan waktu Pak? yang belum ditentukan. Belum tahu. Belum tahu ya Pak. Ya, semoga Ya, tetap bisa melayani Pak. Oke Pak, jadi sekarang kita ya, akan masuk ke ngasik yang ke-8. Kita akan berbicara mengenai ya. work and home. Untuk itu kepada sahabat-sahabat teologi Duta Wacana, untuk sementara waktu, maka kolom komentar akan saya nonaktifkan dan nanti akan saya nonaktifkan kembali ketika sesi tanya jawab. Oke. Ya, oke. Nah, Pak, bicara tentang work and home. Jadi itu sebenarnya sejak kapan sih, Pak, tempat kerja dan tempat tinggal itu menjadi suatu hal yang dipisahkan, Pak? Ya, sebenarnya pemisahan antara tempat kerja dan tempat tinggal itu kan baru terjadi pada era industri ya. Hmm, Jadi sebelumnya eh, masyarakat agraris tradisional itu ya, yang mata pencahariannya itu lebih banyak pada pertanian peternakan itu tidak mengenal pemisahan tegas seperti itu kan. Orang yang bekerja itu bekerja di sawah atau di ladang, itu kan oke. pekerjaan bersama seluruh anggota keluarga. Jadi tidak ada pemisahan tegas seperti pada masa era industri. Ya, Eh, Bahkan di era industri pun sebetulnya masih banyak juga orang yang tidak memisahkan antara workplace dan living place. Jadi misalnya mm-mm. mereka yang bekerja di sektor informal itu ya, yang jualan dari rumah atau yang Ya, home industry gitu ya, punya warung eh, sendiri ya, Pak? punya sendiri bahkan toko itu ya. Toko. Banyak juga kan toko-toko itu yang di belakangnya itu kan untuk rumah tinggal ya, atau di Ya. atasnya sekarang toko itu. Oh, Jadi makanya ada ruko ya, Pak? ya, ya rumah Ada toko ruko, itu kan, rumah toko itu maksudnya ya, ya. rumah toko. Jadi bagian bawah untuk toko, atas dipakai untuk tempat tinggal. Rumah. Kalau dulu belum ada itu ya depan yang untuk toko, yang belakang untuk rumah itu. Mungkin masih sekarang pun masih banyak yang seperti itu. Ya, Ya, benar, Pak. banyak UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah itu kan juga tidak memisahkan antara itu. Jadi pekerjaan yang bersifat profesional itu juga dikerjakan dari rumah. Nah, Hmm. baru pada masa industri memang itu menjadi sebuah keharusan oleh karena pada masa itu kalau misalnya pabrik gitu ya, itu fasilitas kerjanya kan tidak bisa dipindah-pindah. Ya, Mesin benar. misalnya, mesin Mestin. harus ditempatkan di lokasi tertentu. Kantor juga begitu. Peralatan administrasi misalnya dulu ya, misalnya mesin ketik itu mesin ketiknya aja berat sekali gitu kan, nggak mungkin dibawa-bawa. Bahkan zaman belum ada telepon genggam, dulu telepon pun nggak bisa dipindah-pindah, jadi harus ada di lokasi tertentu. Kan itu harus Ya. orang bekerja itu harus pergi ke tempat kerja yang terpisah dari tempat tinggal. Kalau Rumah. tidak, maka mereka tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Nah, Ah, memang jadi tuh kayak lokalisasi ini, ya, itu seperti ya kayak bagaimana? awal mulanya ya Pak, industri itu karena adanya mesin yang nggak bisa dibawa dan peralatan-peralatan Ya, pekerjaan ya, lainnya, mulai dari situ memisahkan ya, ya antara
tempat Ya, tinggal dan jadi tempat ritme kerja. kehidupan itu berubah sangat sangat tetap total ya pada saat era industri. Karena cara bekerja, waktu bekerja itu semua membutuhkan kekhususan yang harus terpisah dari tempat tinggal. Sehingga eh, sebetulnya orang seperti hidup dalam dua dunia, ya. Dunia kerja dan dunia rumah, gitu ya. Ini kan eh, kebanyakan orang seperti itu. Ya memang lokalisasi pekerja di tempat yang terpisah dari tempat tinggal itu memudahkan koordinasi, supervisi, komunikasi, baik antar Komunikasi. pekerja itu sendiri maupun antara pekerja dengan pihak manajemen. Jadi mau tidak mau eh, bekerja di satu tempat itu tentu ini semua menjadi lebih mudah. Ya. Keuntungan yang lain adalah lokalisasi pekerja di tempat kerja itu juga memperluas pertukaran pengetahuan, karena di situ kita bertemu dengan orang dari tempat-tempat yang berbeda, latar belakang yang berbeda, rekan kerja begitu ya. Dan pengalaman antar pekerja juga menjadi lebih luas karena setiap hari bergaul dengan banyak orang yang lain, dan pergaulan itu menjadi bisa sangat intensif, bekerja sama itu semua sangat positif ya untuk perkembangan pribadi pekerja gitu. Lalu ya ada banyak keuntungan lah ya. Tempat kerja itu sendiri menjadi sebuah sentra ekonomi, lalu layanan-layanan pendukung itu juga memungkinkan ekonomi jadi lebih berkembang di sekitar situ. Ada warung makan lah, ada apa namanya, ya seperti di kampus juga begitu kan, ada apa namanya, ada kantin, ada toko gitu kan yang melayani kebutuhan pekerja. Nah, tetapi di sisi lain tempat kerja itu kan kemudian terbentuk menjadi sebuah sentra komunitas, ya. Jadi kalau kita bekerja di satu tempat kerja bersama-sama setiap hari, itu kita akan membentuk komunitas dengan nilai-nilai dan etos kerja tersendiri, ya kan? Dan nilai-nilai dan etos kerja itu tidak selalu sama dengan nilai-nilai dan etos di rumah. Di rumah. Nah, di tempat tinggal. Ya tidak selalu sama, gitu kan? Maka bisa terjadi konfrontasi nilai di antara dua konteks kehidupan ini. Ya kan? Jadi misalnya kalau tempat kerja kita mengusung nilai demokratis, ya, semua orang sama, punya hak yang sama, bisa mengemukakan pendapat, boleh mengkritik. Padahal di tempat tinggal kita, ya, nilai yang diusung turun-temurun misalnya dalam keluarga adalah nilai yang bersifat otoriter. Hanya kepala keluarga gitu ya Pak? Nah, yang tertua misalnya ya. Yang tertua. Nah, ya. Lalu bisa juga begini, misalnya ini yang sering terjadi juga ya. Nilai-nilai yang terbentuk di tempat kerja, misalnya di banyak instansi di Indonesia itu nilai yang permisif ya, yang mengizinkan atau yang memperbolehkan korupsi. Korupsi menjadi hal yang biasa. Ya, ada banyak instansi yang seperti itu, sehingga kalau orang yang tidak korupsi dia nggak kerasan di sana dan dia harus disingkirkan atau menyingkir sendiri. Sementara nilai yang diusung di rumah adalah nilai kejujuran, transparansi misalnya. Maka terjadilah benturan nilai di situ. Dan benturan nilai ini bisa mengakibatkan split personality, ya, atau disintegritas moral. Jadi orang bisa menjadi orang yang berbeda di tempat antara kerja di rumah, dengan di kantor. Ya, jadi seperti orang yang lain di rumah kelihatannya alim, ya,
lalu di tempat kerja ternyata dia ganas gitu. Atau sebaliknya, di tempat kerja seolah-olah orang yang sangat peduli, penuh pengertian, tetapi di rumah dia melakukan KDRT misalnya. Nah, ini contoh ya disintegritas moral. Dan ini kasus yang banyak terjadi. Saya kira pendeta-pendeta itu sering juga menemui terus kasus seperti ini. Orang-orang yang penampilan di tempat kerja itu seolah-olah bagus, prestasinya juga bagus, tapi ternyata di rumah ya sangat berbeda gitu. Lalu Pak, ya, tapi maaf Pak, potong sebelumnya. Mungkin Bapak bisa ya, menjelaskan ke sahabat-sahabat teologi DW untuk apa sih Pak etos kerja itu? Apa sih itu value dan virtue seseorang gitu Pak? Mungkin masih ya, banyak yang sulit untuk membedakannya Pak. ya kalau virtue ya kebajikan itu kan karakter yang terbentuk pada diri kita ya. Jadi kalau nilai-nilai itu adalah apa namanya hal-hal yang kita anggap baik, yang kita usung bersama di dalam komunitas kita, begitu ya. Jadi itu memang saling berhubungan karena virtue seseorang dibentuk oleh komunitasnya juga, dan kalau kita menjadi bagian dari dua komunitas yang mengusung nilai-nilai yang berbeda, nah ini akan membuat kita repot itu. Jadi virtue yang terjadi kekacauan pembentukan karakter kita itu. Hingga sering terjadi itu disintegritas moral gitu. Jadi itu dasarnya ya Pak sebenarnya Ya, mengapa ada ya, etos kerja dan bisa jadi split karakter antara ya, di rumah ya, dan di kantor. Oke ya. Pak. Lalu tempat kerja dan rumah tinggal juga memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Ya, jadi tempat kerja punya kepentingan tentu ya. Kalau kita kerja di perusahaan, perusahaan kan punya visi misi dan tujuan tersendiri. Sementara rumah tinggal, tempat kita tinggal, itu juga punya kepentingannya sendiri. Nah, di satu pihak bisa sinergis. Artinya hasil kerja di tempat kerja kita, itu kita pakai untuk menopang atau memenuhi kebutuhan hidup di rumah. Ya, ini sinergis. Tapi di pihak lain juga bisa terjadi konflik kepentingan. Karena misalnya waktu kerja, di tempat kerja itu kan sifatnya kaku ya, tetap ya, misalnya jam 8 sampai jam 5 misalnya. Atau jam 9 sampai jam 5, 9 to 5 itu yang biasanya kalau di luar negeri 9 to 5. Ini kan sifatnya kaku. Dan umumnya itu merupakan waktu yang paling produktif bagi kita. Ya, siang hari itu, pagi sampai sore. Sementara kehidupan di rumah hanya dapat dijalani pada waktu-waktu sisa. Jadi pulang kerja Ya, sudah Pak. capek, udah lemah gitu, baru kita punya waktu untuk kehidupan di rumah. Kan begitu. Lalu ini terjadi konflik kepentingan. Apalagi kalau kerja harus lembur. Ya. Banyak pekerja kadang-kadang maunya sendiri, kadang-kadang terpaksa oleh karena load pekerjaan terlalu banyak harus lembur, dan tentu ada kepentingan di rumah yang harus dikorbankan. Gitu. Ya, Pak. Nah, ya. Lalu yang lain sebetulnya yang perlu kita ingat juga adalah bahwa pemisahan tempat kerja dan tempat tinggal yang dimulai pada era industri ini, platformnya sebetulnya adalah budaya patriarki. Oh, begitu. Iya, karena semua pekerjaan utama pada era industri hanya bisa diisi oleh laki-laki kan. Ya, hanya Mekanik, laki-laki ya. pekerja kantor juga yang penting-penting biasanya kan laki-laki. Nah, kalau tuh ada perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki, dia dibayar lebih rendah gitu. Ya, saya pernah ngalami juga karena saya sudah bekerja sejak umur 15 tahun ya. Wow. Kerja di pabrik. Dan saya mengalami gitu, ada pekerja 1-2 perempuan yang bekerja di pabrik gitu, dan mereka melakukan pekerjaan yang sama
dengan upah yang lebih rendah daripada pekerjaan laki-laki. Kalau nggak salah 75% lebih rendah gitu. Itu Nah, alasannya kenapa ya, Pak? ya karena dianggap itu perempuan dianggap produktivitasnya kurang. Ya. Oh, alasannya itu. Walaupun Padahal pekerjaan yang betul, dilakukan sama. ya sama. Jadi sebetulnya itu ya, banyak mitosnya. Nah, biasanya Ah, pekerjaan yang disediakan untuk perempuan itu yang sifatnya hanya pendukung atau aksesoris. Ya kan, misalnya sekretaris direksi gitu kan. Ya, yang ah, kerjanya nggak begitu jelas sebetulnya, dan SPG misalnya sales promotion girl gitu, itu yang dianggap itu yang untuk perempuan ya, dan kasus-kasus sexual abuse, sexual harassment terhadap pekerjaan perempuan itu merupakan fenomen umum ya, bagaimana cerita-cerita tentang sexual abuse seorang direktur terhadap sekretarisnya, misalnya itu kan sudah menjadi semacam karikatur gitu ya, udah sangat umum terjadi. Jadi dalam era industri itu polanya seperti itu. Ini pekerjaan laki-laki, kalau udah ada perempuan, perempuan itu di situ hanya sebagai pendukung, hanya sebagai aksesoris, dan apa namanya, untuk menyegarkan pekerja-pekerja yang utama, yaitu yang laki-laki itu. laki-laki. Oh, jadi kayak hanya sampingan doang ya, Pak? Hanya Hanya sampingan dan hanya aksesoris. pendamping aksesoris doang. Oke, Pak. Nah, Berarti itulah karena itu mulainya ya, Pak? ya, jadi karena itu platformnya itu patriarki, maka penetapan waktu dan hari kerja itu sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi tubuh perempuan. Ya kan? Benar-benar. Waktu kerja itu kan Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu jam sekian sampai Sabtu. jam sekian. Ya. Dan kondisi tubuh perempuan itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Karena perempuan kan misalnya ada menstruasi, kehamilan, menyusui, itu tidak dipertimbangkan dalam menetapkan waktu kerja. Dan ini Ya, juga yang menyebabkan jadi yang menyebabkan praktek diskriminasi terhadap perempuan menjadi seakan-akan logis. Dengan alasan tuh kan perempuan kan kurang produktif karena ya 1 bulan dia pasti ada beberapa hari yang nggak bisa sepenuhnya konsentrasi kerja karena dia harus macam-macam itu. Apalagi kalau nanti menikah punya anak, cuti sekian bulan menyusui dan macam-macam. Jadi, nah itu yang perlu kita ingat, yaitu bahwa pemisahan tempat kerja dan tempat tinggal ya dimulai pada masa industri ya, era industri itu dan ya, Pak. formnya adalah budaya patriarki. Patriarki. Nah, Ya. Maka ketika kesadaran akan kesetaraan gender mulai muncul dan mulai diterima oleh umum, lalu banyak perempuan diterima untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan utama juga, termasuk pada level profesional, level manajerial, dan bahkan leadership ya, pada kepemimpinan. Dan terbukti mereka, para perempuan, nggak kalah juga gitu. Ya. bisa melakukan Jadi, ya, Pak? ya bisa juga mengisi pekerjaan-pekerjaan yang selama sebelumnya diklaim sebagai exclusively milik laki-laki. Ternyata perempuan bisa mengerjakan hampir semua pekerjaan yang tadinya dialokasikan untuk laki-laki. Laki-laki Ya. doang. Ya. Namun budaya patriarki di dalam masyarakat, ya termasuk di Indonesia, sebetulnya tidak banyak berubah, bahkan sampai saat ini. Ya. Nah, akibatnya banyak pekerja perempuan itu tidak dapat mengembangkan dirinya dan harus merelakan profesi atau karirnya ketika dia menikah, apalagi kalau punya anak. Ya.
perempuan yang cemerlang, yang berprestasi, yang pandai, ya, yang bahkan mungkin lebih daripada yang laki-laki, tapi ketika dia menikah, dia punya anak, terpaksa karirnya direlakan. Ya. Jadi ibu rumah tangga. Ya, jadi karena budaya patriarki menempatkan perempuan di rumah, bukan di tempat kerja yang terpisah dari rumah. Ya kan? Ya. Nah, lalu jalan keluar yang diambil kalau perempuan bekerja ingin mempertahankan pekerjaannya, jalan keluarnya itu sifatnya bukan keadilan gender, tetapi eksploitasi perempuan lain. Apakah itu ibunya, mertuanya yang seharusnya sudah menikmati masa pensiun, terpaksa disuruh untuk menggantikan. Jadi momong cucu ya, Pak? Ngomong cucu. Ya. Kan apa fenomena terjadi di mana-mana Indonesia, ya kan? Nah, itu sebabnya meskipun jumlah perempuan yang cemerlang di dalam pendidikan, kalau kita lihat di universitas misalnya, ya, mungkin juga di Fakultas Teologi termasuk. Kan banyak tuh perempuan yang lebih menonjol dari laki-laki prestasinya. Juga di prodi-prodi lain juga begitu. Tetapi dominasi laki-laki di tempat kerja masih sangat menonjol. Ya kan? Ya, benar, Pak, benar. Ngapain disekolahin gitu kan? Ngapain disekolahin bikin skripsi dan tesis yang bagus-bagus gitu. Tapi paling bekerja 2 tahun lalu disuruh di rumah kembali ke tanda petik kodratnya, ya, itu dianggap sebagai kodrat, itu kembali itu istilah patriarki. Ya. Ya benar. Tapi Pak, berarti di era, berarti masuk ke era sekarang Pak. Ya, jadi sekarang bisa disebut post industrial ya, era post industrial atau era digital. Ya, ini ada tren di mana pemisahan yang tegas antara tempat kerja dan tempat tinggal itu mulai dicairkan. Karena teknologi yang ada sekarang memungkinkan relokasi tempat kerja ke tempat tinggal. Termasuk dengan kondisi saat ini ya Pak, yang melakukan work from home itu ya Pak? Sekarang terpaksa ya. Sekarang terpaksa. Karena takut terus kan, karena pandemi itu kan, kita terpaksa harus bekerja di rumah. Saya sudah 3 bulan bekerja di rumah. Sebetulnya sudah banyak perusahaan yang memberi pilihan kepada stafnya kalau mau bekerja di rumah. Ya, jadi kalau perlu dikasih laptop lah untuk kerja di rumah, dikasih tunjangan wifi atau bagaimana. Ya, jadi sudah banyak sebetulnya perusahaan-perusahaan yang mengizinkan atau bahkan merekomendasikan sebagian stafnya untuk melakukan pekerjaan di rumah. Ini sebelum pandemi. Sesudah pandemi ini kemudian menjadi keharusan karena kantor tidak boleh buka, misalnya pabrik nggak boleh buka atau terjadi menjadi klaster di sana, ya terpaksa bekerja di rumah. Tapi sebelumnya sebenarnya ini sudah sedikit demi sedikit terjadi. Dan relokasi pekerjaan ke rumah ini sebetulnya lebih efisien karena perusahaan tidak perlu menyediakan tempat kerja yang terlalu luas, yang harganya juga makin mahal gitu ya. Kalau di kota-kota besar sewa kantor itu kan per meter persegi aja udah berapa puluh juta gitu ya. Lalu biaya transportasi juga menjadi sangat berkurang. Orang mungkin hanya perlu pergi ke kantor seminggu sekali misalnya. Ya, untuk sinkronisasi atau atau bahkan mungkin tidak perlu, mungkin sebulan sekali. Konflik kepentingan antara pemberi kerja dan keluarga bekerja lebih dapat diminimalisir. Nah, dari segi keadilan gender, relokasi pekerjaan ke rumah juga memungkinkan
pasangan bekerja, kalau suami istri sama-sama bekerja, itu membagi tugas-tugas mereka secara lebih fair. Ya kan, baik tugas-tugas perusahaan maupun tugas-tugas rumah tangga. Ya. Karena Lebih adil. kalau kalau platformnya patriarki kan, walaupun sama-sama bekerja, kalau di rumah perempuan tetap yang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Itu, dengan istilah kodratnya tadi ya Pak. Ya tadi dianggap kodrat itu, dan ini sangat tidak fair sebetulnya ya. Kalau sama-sama bekerja ya, kecuali kalau hanya satu bekerja ya. Kalau sama-sama bekerja sampai rumah sama-sama capek kan. Tapi tidak mau berbagi pekerjaan tanggung jawab di rumah. Nah, relokasi pekerjaan ke rumah memungkinkan itu bisa diatur menjadi lebih fair sebetulnya. Tugas perusahaan, tugas pekerjaan, dan tugas-tugas rumah tangga. Lalu juga pembagian waktu ya, durasi dan porsi pekerjaan. Kalau di tempat kerja mau tidak mau disamaratakan, semua orang ya harus masuk jam sekian, pulang jam sekian gitu ya. Pekerjaannya ini gitu ya, sesuai dengan job desk gitu. Nah, kalau bekerja di rumah ini dimungkinkan untuk dibuat fleksibel, jadi sesuai dengan situasi setiap kerja. Ya kan? Ya. Jadi manajemen SDM harus dirubah gitu ya. Pekerjaan yang disesuaikan dengan pekerjanya, bukan pekerja yang disesuaikan. Menyesuaikan. Iya, jadi bukan pekerja yang disesuaikan dengan pekerjaan, tapi pekerjaan yang disesuaikan dengan pekerja. Ya, benar, bukan Pak, benar. pekerjaan yang bekerja, tapi pekerja yang mengatur pekerjaannya. Dimungkinkan, tentu dengan sistem manajemen yang berbeda daripada yang sekarang, yang basisnya adalah industrial itu. Ya. Tentu ada juga tantangan-tantangan bagi work from home itu. Ya, ada tantangan-tantangannya juga lah. Misalnya kalau pekerjanya terlalu ambisius, lalu dia bisa mengubah tempat tinggal menjadi tempat kerja sepenuhnya. Jadi nggak ada tempat tinggalnya lagi, Pak. Ya, saya sering melihat juga itu orang-orang yang punya toko, lalu tempat tinggalnya di belakangnya. Itu yang ruangan yang seharusnya untuk tempat tinggal, ruang makan, living room, bahkan kamar tidur, itu juga dipenuhi dengan barang-barang dagangan. Barang-barang dagangannya. Jadi suasana toko itu bukan hanya terbatas di toko di depan rumah, tapi sampai ke belakang, bahkan sampai ke dekat toilet itu ada barang dagangan yang ditumpuk di sana. Stok dagangan. Jadi, ya Pak. Ini salah satu tantangannya kalau pekerjanya terlalu ambisius, lalu tempat tinggalnya itu justru yang diubah menjadi tempat kerja. Lalu dimensi kehidupan keluarga, kehidupan di luar rumah menjadi hilang, ya kan? Yang dirasakan yang seharusnya hidup berkeluarga itu, lalu tidak lagi dirasakan. Itu dirasakan sama saja dengan tempat kerja. Berarti Pak, kalau mau melihat proses yang terjadi sekarang, proses itu udah tidak diabaikan lagi karena pekerjanya sendiri yang mengatur pekerjaannya. Yang dituntut sekarang berarti hasilnya ya Pak, dibandingkan prosesnya. Iya, ya, betul. Ya, jadi biasanya kalau petugas, kalau pekerja boleh bekerja di rumah, maka ya itu makanya jadi manajemen SDM-nya berubah, tidak lagi berdasarkan presensi gitu ya. Sama seperti mahasiswa juga kalau kuliah di rumah itu saya kira tidak relevan itu presensi gitu. Karena benar, Pak. Udah menurut saya tidak, muncul tapi sekali langsung hilang nanti Pak. Betul, jadi menurut saya hasilnya gitu. Hasil studinya itu yang penting, jadi bukan apakah dia berapa jam hadir atau tidak. Work from home saya kira juga antara lain sistem evaluasinya adalah didasarkan pada hasil kerja, hasilnya, bukan
Jadi tidak perlu diawasi sepanjang hari, nggak perlu juga pasang kamera untuk mengawasi dari Dari CCTV. pusatnya gitu. Ya, Benar, Pak, benar. dipasang di rumah itu lalu ada masalah lain ya, masalah rahasia, masalah yang apa namanya, ada pelanggaran terhadap hak-hak asasi pribadi. Hak asasi rumah ya, Pak. Pak, tapi Ya, Pak, kemudian ketika ya, ini, maaf Pak, ketika ini kita membahas tentang pekerja-pekerja yang bisa melakukan pekerjaannya di rumah dan antara tempat tinggal dan tempat kerja sudah tidak dipisahkan lagi, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kena PHK, Pak, karena adanya ya, pandemi ini, Pak? ya, ya. Saat ini memang yang sangat sulit ya. Jadi Iya. sebenarnya PHK itu tidak karena pekerjaan ini dipisahkan, bukan karena bekerja di rumah lalu di PHK gitu. Tapi karena ekonomi tidak berjalan dengan baik saat ini kan, di seluruh dunia lagi, bukan hanya di Indonesia. Dan ini yang membuat banyak perusahaan tidak bisa bertahan, apalagi kalau perusahaan kecil, ya, yang besar aja, Garuda saja itu mem-PHK-kan banyak pilot gitu ya, apalagi perusahaan-perusahaan kecil yang apa namanya sangat bergantung pada turnover yang singkat gitu ya. Banyak yang harus berhenti, terpaksa di PHK. Ini masalah yang sulit, tetapi ya ini soal resilience gitu kan. Lalu orang-orang Asia itu biasanya kreativitasnya muncul ketika kepepet gini. Jadi Aduh. kalau kita perhatikan kan banyak orang yang di PHK, ya, kemudian kreativitasnya muncul, lalu mereka membuka bisnis kecil-kecilan dari rumah, ya kan? Jadi kembali bekerja dengan cara yang lain atau bidang yang lain juga, dan melakukan pekerjaannya di rumah. Sekarang banyak sekali bisnis kuliner, bisnis IT gitu ya, yang berkaitan dengan produk-produk teknologi itu banyak yang bisa dikerjakan di rumah, dan saya melihat ini berkembang pada saat setiap kali terjadi krisis ekonomi yang usaha-usaha kecil ini yang berbasis di rumah ini berkembang. Bermunculan Tahun lebih banyak ya, Pak? itu waktu tahun 98 banyak orang di PHK juga itu yang terjadi. Jadi upaya pemerintah tidak terlalu banyak dampaknya, ya, kayak memberikan bantuan sosial yang datanya saja simpang siur nggak jelas, ada yang seharusnya dapat, ada yang seharusnya tidak dapat gitu kan. Tapi yang banyak menolong adalah bangkitnya usaha mikro, kecil dan menengah itu. Jadi orang kepepet, terpaksa dia cari akal bagaimana caranya tetap hidup. Nah, lalu banyak yang kemudian mengembangkan usaha-usaha kecil, ya, ada yang berhasil, ada yang gagal juga. Berarti PHK bukan jadi alasan ya Pak untuk tidak bisa bekerja kembali ya Pak di kondisi saat ini? Iya, sementara memang nggak bisa bekerja gitu. Tapi kan orang ya nggak banyak juga yang lalu terus menyerah begitu saja, terus mau apa gitu kalau biaya kebutuhan hidupnya nggak ada yang memenuhi, ya, terpaksa harus melakukan sesuatu. Istilahnya kayak lebih baik jadi bos di tempat kecil gitu ya Pak? Ya, ya kalau itu budaya wirausaha itu ya, budaya entrepreneur itu. Kan ada juga masyarakat tertentu yang dikenal entrepreneurship-nya tinggi gitu ya. Usaha-usaha bisnis kecil, bisnis besar banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, kelompok imigran misalnya di banyak negara itu kan dikenal.
entrepreneurship-nya tinggi, dan ada juga yang punya semboyan gitu daripada saya jadi kuli besar, mungkin jadi presiden direktur satu perusahaan, tapi kan tetap bukan perusahaannya sendiri, jadi kuli juga meskipun besar. Saya jadi bos kecil, punya usaha sendiri, tapi itu kan saya sendiri walaupun kecil-kecilan, gitu, tapi saya bos di sana. Ada juga yang saya yang punya ya Pak. Betul, di kalangan entrepreneur itu seperti itu. Ya. Oke, Pak. Tapi kembali tadi pada kerja di rumah ya, work from home itu ya, antara salah tantangan yang lain juga adalah selain tadi kalau pekerjaannya ambisius lalu tempat tinggalnya justru dirampas untuk sebagian besar dipakai untuk kerja. Tempat juga kerja. porsi untuk istirahat. Porsi untuk istirahat kalau di tempat kerja di kantor atau di pabrik itu kan istirahat diatur secara sistematis. Jam sekian sampai jam sekian. Ya. Kerjakan hanya jam sekian sampai jam sekian, di luar itu kan kita beristirahat, bisa pulang dan sebagainya. Tapi ketika tempat tinggal dan tempat kerja tidak lagi dipisahkan secara tegas, ya, bisa juga ini, bisa dua kemungkinan juga sih. Lebih banyak istirahatnya daripada kerjanya. Atau kan orang bisa tidur sewaktu-waktu. Tapi benar, untuk orang Pak. kalau pekerjanya ambisius, bisa sebaliknya. Nggak ada istirahatnya, ya. Waktu istirahat bisa berkurang. Dan itu berarti juga manfaat istirahat, baik manfaat secara fisik maupun secara sosial dan secara spiritual, itu terancam. Ya, karena orang lalu orang-orang yang apa namanya itu workaholic misalnya, Ya. dia kalau istirahat malah stres gitu kan, jadi nggak mau istirahat, ya, lalu dia tidak bisa menikmati manfaat istirahat, karena istirahat manfaatnya itu kan baik secara fisik, tapi juga sosial, ya manfaat sosial dari istirahat. Ya. Di luar bekerja kita bisa lebih optimal menjalani kodrat kita sebagai makhluk sosial. Nah, kalau itu kodrat ya. Kodrat ya, benar. Kodrat manusia, betul. Juga manfaat spiritual ya, saat kita harus juga memakai sebagian waktu istirahat untuk juga menikmati eksistensi kita sebagai makhluk spiritual yang tidak bisa hidup sendiri sebetulnya, yang selalu bergantung kepada apa namanya, pada kekuasaan yang lebih besar dari kita. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati dengan waktu istirahat, ini semua bisa hilang. Tantangan yang lain yaitu keterbatasan perjumpaan sosial secara fisik. Ya. Kalau secara digital, walaupun di rumah terus, kita mungkin bisa tetap seperti ini, kita bisa Instagraman atau WhatsApp atau Zoom dan sebagainya. Bisa ketemu secara digital dengan banyak orang, tapi secara fisik kan tidak. Di rumah ketemunya dengan anggota keluarga sendiri, ya. Dan konsekuensinya juga banyak. Dia lagi, ya. Kalau hubungan antar anggota keluarga tidak terlalu baik, ini juga bisa menimbulkan depresi, ya. Jadi seperti fenomen di Wuhan itu ya, waktu Wuhan di lockdown beberapa bulan, katanya banyak yang setelah itu lalu banyak yang cerai. Ya, tingkat perceraiannya tinggi, Pak. Tingkat perceraian tiba-tiba melonjak. Ya, orang tidak ketemu orang lain, dia ketemu sama istrinya atau suaminya tiap hari terus 24 jam. Ya. 24 nah, kalau jam. hubungannya tidak beres 24 jam itu ya mana tahan gitu ya. Jadi benar, itu sebabnya. Benar. Ya. Nah, jadi kalau tempat kerja dan tempat tinggal ini mau dileburkan atau paling tidak lagi dipisahkan secara tegas, ya. Dan saya kira pola itu akan semakin dipakai
di masa mendatang, bahkan sesudah pandemi ini. Ya, jadi saya kira era digital akan membuat itu work from home itu Dilanjutkan akan ya menjadi Pak. semakin biasa. Ya, akan menjadi semakin biasa. Karena ada penelitian juga saya baca di Singapura, ada survei yang hasilnya menunjukkan bahwa para pekerja yang sekarang work from home itu ingin tetap work from home setelah eh, Pandemi pandemi nanti selesai. selesai. Setelah, kalau istilahnya di Singapura kan circuit breaker ini ya. Setelah circuit breakernya ini selesai, mereka kalau boleh tetap mau bekerja di rumah. Dan itu jumlahnya persentasenya cukup besar ya. Wow. Jadi artinya setelah merasakan kerja di rumah, rupanya banyak orang yang baru menyadari bahwa ini ternyata lebih baik gitu ya, lebih nyaman gitu daripada harus pagi-pagi bangun lalu berdesakan naik bis atau naik kendaraan umum pergi ke kantor, nanti pulang seperti di Jakarta itu juga macet di jalan, sekian jam baru sampai rumah udah capek begitu. Nah, tapi peleburan tempat kerja dan tempat tinggal ini juga mensyaratkan pembentukan karakter tertentu. Ya, karena pengawasan dikurangi. Ya, pengawasan menjadi tidak relevan tadi. Presensi menjadi tidak relevan. Lalu karakter yang sangat dibutuhkan adalah misalnya kejujuran, keterpercayaan, ya, reliability, dan transparansi. Jadi ini kondisinya. Jadi kalau work from home akan menjadi norma, menjadi mainstream nanti, maka pengembangan karakter untuk pekerja saya kira mesti diutamakan pada itu. Karena tidak mungkin lagi pekerja itu diawasi dengan sistem supervisi yang konvensional gitu ya. Harus mengisi formulir dan misalnya melaporkan apa yang dilakukan hari ini dan dicek setiap saat. Tapi orang harus kriteria bagi seorang pekerja adalah orang yang bisa diandalkan kejujurannya, keterpercayaannya, tanggung jawabnya itu. Integritas seseorang akan sangat dilihat berarti ya Pak? Betul, betul. Jadi pada saat yang sama juga work from home ini akan memudahkan integritas moral pada diri pekerja. Karena benturan nilai-nilai antara nilai-nilai di tempat kerja dan nilai-nilai di tempat tinggal itu sekarang nggak ada gitu kan? Iya. Ya, jadi nggak ada benturan nilai di antara dua konteks tadi. Ini akan memudahkan integritas moral. Jadi seseorang akan tampil apa adanya, siapa dia, ya, setiap saat, baik pada saat mengerjakan pekerjaannya, pekerjaan profesionalnya, maupun pada saat dia mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Karena tempatnya sama, atmosfernya, ambience-nya juga sama gitu ya. Sama. Benturan nilai-nilai itu agak berkurang. Bukan berarti hilang sama sekali, itu mungkin saja ya. Mungkin saja itu masih bisa terjadi, tetapi akan lebih mudah lah untuk terjadinya integritas moral. Oke Pak, kita memasuki 10 menit terakhir Pak di sesi yang pertama. Berdasarkan antara kerja dan rumah, tempat tinggal dan tempat bekerja, ada nggak Pak landasan Alkitabnya Pak yang mendasari itu semua Pak? Ya, jadi secara teologis kerja itu kan merupakan bagian dari kodrat manusia. Ya. Karena Tuhan pun di dalam Alkitab digambarkan sebagai seorang pekerja, bahkan seorang pekerja keras. Jadi metafor yang dipakai untuk Tuhan
itu menyiratkan seorang pekerja, misalnya pencipta, menciptakan dunia, mengubah dunia yang kacau balau, tohu wabohu itu menjadi struktur yang teratur. Itu kan pekerjaan yang sangat besar, pekerjaan besar, dan orang harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Lalu gembala misalnya. Gembala itu ya bukan seperti dalam lagu Gembala Sapi gitu ya. Bukan juga gembala baik yang bersuling dan merdu. Gitu. Karena gembala, kalau kita lihat Mazmur 23 itu gembala yang membawa gada dan tongkat lalu menyeberangi lembah kekelaman atau lembah kematian ya, bayang-bayang kematian ya. Lalu harus berhadapan dengan bahaya-bahaya baik dari binatang buas maupun penyamun. Ya. Lalu Allah juga digambarkan sebagai bala tentara yang berperang bersama-sama dengan umatnya. Ini kan juga pekerjaan berat. Juga misalnya atribut penyelamat, pembaru, dan lain-lain itu semua kan intinya kan pekerja keras. Tetapi kerja tidak dapat sepenuhnya menentukan hidup manusia. Jadi artinya manusia memang diciptakan sebagai makhluk yang bekerja, tetapi bukan makhluk yang semata-mata hidup untuk bekerja. Karena itu ada yang namanya hari perhentian. Hari perhentian, hari Sabat. Dalam kisah penciptaan pada hari ke-7, Allah berhenti bekerja juga. Jadi pada hari perhentian, orang sebetulnya bukan hanya berhenti bekerja, tetapi juga kerja berhenti dijadikan dasar untuk menilai manusia. Jadi pada saat kita bekerja mau tidak mau, kita dinilai berdasarkan pekerjaan kita. Jenis pekerjaan menentukan siapa kita. Ya, apakah saya seorang dosen atau seorang pendeta atau seorang petani atau seorang dokter atau seorang nelayan, itu kan pekerjaan menentukan atau menilai siapa saya. Lalu prestasi kerja, apakah saya seorang yang berhasil atau seorang yang gagal, seorang yang beruntung atau seorang yang sial gitu kan? Jadi pekerjaan menentukan siapa kita. Dan akibatnya manusia terkotak-kotak oleh karena pekerjaannya itu. Baik jenis pekerjaannya maupun prestasi kerjanya, lalu belum nanti kalau memperhitungkan hierarki kerja. Ya, dia bos atau buah, ya, atasan, bawahan, dan sebagainya itu. Nah, hari perhentian adalah saat ketika semua itu berhenti juga. Jadi semua orang dinilai berdasarkan hakikatnya sebagai manusia. Artinya semua orang sama. Orang tidak lagi dinilai dari itu kan sebetulnya pentingnya hari perhentian. Kita berhenti, bos berhenti jadi bos. Kalau yang jadi anak buah juga berhenti jadi anak buah. Sekarang kita duduk sama-sama. Sama-sama. Gitu ya. Jadi kalau dalam tradisi gereja mula-mula, ibadah pada hari Minggu dilakukan itu makan bersama yang kemudian menjadi cikal bakal dari perjamuan kudus itu. Dan itu menjadi sangat menarik oleh karena pada saat itu semua orang makan dan minum makanan yang sama, minum dari cawan yang sama, termasuk antara tuan dan budak. Jadi status tuan dan budak pun pada hari Minggu, pada hari perhentian tidak berlaku. Semua orang adalah sesama bagi yang lain. Dan karena itu budak-budak itu senang jadi masuk gereja itu. Kapan lagi bisa makan sama satu meja sama tuannya gitu kan. Dan minum cawan yang sama. Ya. Jadi pemisahan mutlak antara kehidupan kerja dan kehidupan keluarga sebetulnya agak sulit untuk didamaikan dengan etika ekonomi Kristen. Karena Tuhan adalah Tuhan pekerjaan dan sekaligus Tuhan keluarga. Ya kan? Tuhan yang sama. Di tempat kerja maupun di rumah Tuhannya sama.
Jadi integritas moral itu sebetulnya sebuah implikasi dari keyakinan itu. Nah, yang menarik juga adalah kalau kita perhatikan teks dari Efesus 5. Efesus 5 ayat 21 sampai 6 sampai 9. Memang ini teksnya patriarkis ya, ini yang paling tidak nyaman dibaca untuk mereka yang sadar gender. Istri tunduklah pada suamimu. Tapi kita mesti maklum lah, itu kan memang zamannya begitu. Tapi yang menarik dari situ adalah yang menarik adalah dimasukkannya budak-budak, yaitu pekerja yang bukan anggota keluarga biologis, ya, budak-budak itu dimasukkan di dalam yang disebut kodeks kerumah tanggaan itu, atau household code itu. Jadi kan di situ ada nasihat, hai istri-istri begini terhadap suami, suami-suami begini terhadap istrimu, hai anak-anak begini terhadap orang tuamu, hai orang tua begitu. Lalu di bagian bawah ada nasihat pada budak-budak, hai budak-budak, harusnya kamu memperlakukan tuanmu. Dan ada juga nasihat kepada tuan-tuan. Hai tuan-tuan, kamu harus memperlakukan budaknya begini, begini. Nah, ini menarik. Di satu pihak ini sebuah sikap yang menolak sebetulnya penguasaan mutlak tuan terhadap budak-budaknya. Ya kan? Tuan tidak berkuasa mutlak. Dia hanyalah layak jadi tuan kalau dia memperlakukan budak-budaknya sesuai dengan nasihat di dalam kodeks itu. Tapi ini juga sekaligus buat contoh bagaimana sikap etis dalam hubungan kerja dan hubungan keluarga yang dibuat terintegritas menjadi satu gitu ya. Jadi nilai-nilai moral yang diterapkan dalam hubungan keluarga itu juga diberlakukan untuk para budak. Jadi tidak dipisah, itu integritas. Jadi tidak diperlakukan berbeda, nilai-nilai yang sama, dan itu dijadikan satu paket ya di dalam Efesus. Itu yang menarik. Lalu satu lagi adalah kalau kita memperhatikan bagaimana Yesus menghayati hubungannya dengan Bapaknya. Ya, disebut Bapa itu dalam Injil Yohanes 5 ayat 19 sampai 20, Yohanes 5 ayat 36, Yohanes 10 ayat 37 sampai 38. Itu Yesus mengatakan bahwa hubungan dirinya dengan Allah itu kan hubungan yang sangat pribadi ya. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Tapi juga sekaligus hubungan kerja. Dia juga mengatakan yang saya lakukan ini adalah pekerjaan Bapakku. Bapak. Nah, tidak melakukan apapun selain pekerjaan Bapakku gitu ya. Lalu Bapakku juga mengerjakan pekerjaanku gitu kan. Jadi di sini kan tercampur aduk atau berkelindan ya antara hubungan personal dengan hubungan kerja dan ini menyiratkan sebuah konsep integritas antara nilai-nilai atau etika kerja dan etika kehidupan dalam keluarga. Sehingga orang tampil sebagai seorang pribadi dengan karakter yang sama dimanapun dia berada, di tempat kerja maupun di rumah. Ya. Oke Pak, tak terasa kita udah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam Pak. Oh ya. Nah, iya untuk sahabat teologi DW, kita akan berhenti sejenak selama 2 menit dan akan kembali di live IG ini untuk sesi tanya jawab ya Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak, sampai ketemu di sesi kedua Pak. 2 menit lagi Pak. Ya, Pak. Ya, kembali lagi bersama saya. Oh ya, tadi saya lupa memperkenalkan nama. Saya Grace Victoria, mahasiswi S1 Fakultas Teologi UKDW angkatan 2017.
kita memasuki sesi yang kedua. Sambil kita menunggu Pak Yaya, mungkin ada sahabat-sahabat yang mau untuk memberikan pertanyaan, bisa langsung saja chat di kolom komentar. Mari ditunggu pertanyaannya yang ingin bertanya mengenai topik kerja. Jadi tadi kita sudah membahas. Halo Pak, kembali bergabung. Halo, ya. Ya, jadi tadi kita sudah membahas tentang tempat kerja dan tempat tinggal, bagaimana awal pemisahannya dan sekarang kembali disatukan lagi. Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, apakah ada yang masih ingin Bapak sampaikan? Nah, itu dulu deh. Itu dulu. Ya, biar Mari. kita diskusi lebih banyak. Oke Pak, mungkin Kalau belum ada yang yang masih ingin penasaran, bertanya. kuliah saya teologi kerja. Benar, ikut mata kuliahnya Pak Yaya, teologi kerja. Ada di semester genap. Grace baru selesai ya. Iya Pak, baru kemarin menyelesaikan. Pak, tapi tadi Bapak bilang kalau ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang yang benar-benar menjadikan rumah sebagai tempat kerja, atau orang yang benar-benar menjadikan rumah sebagai tempat istirahat tanpa bekerja, Pak. Ya. Jadi, seolah-olah semua yang dikerjakan adalah hal istirahat. Itu mungkin nggak, Pak? Ya, Karena bisa makanya. kerja sambil makan, kerja sambil nonton. Ya, ada masalah kerja sambil makan kalau masih tetap kerja gitu ya. Tapi begini, betul bahwa work from home ini juga memungkinkan orang untuk malas-malasan, tidur-tiduran terus di rumah. Tapi sebetulnya ketika bekerja itu dipisah, bekerja di tempat kerja pun tidak selalu itu efektif untuk membuat orang bekerja secara lebih produktif. Banyak juga orang yang bekerja di kantor, di pabrik, dan ya gampang sekali datang lalu fingerprint, habis itu pergi. Ya. Lalu nanti jam berapa masuk kantor, bekerja sebentar, keluar lagi, pergi ke kantin, makan, ngobrol di sana 2 jam. Banyak juga seperti itu. Masalahnya bukan pengaturannya, pengawasannya, tetapi karakter orangnya. Orangnya orang yang bertanggung jawab atau tidak begitu. Nah, memang di kantor mungkin ada sistem pengawasan ya, tapi juga capek juga, orang kan nggak mungkin juga diawasi secara terus-terusan seperti itu, dan sangat melelahkan juga. Tapi kalau orang bekerja di rumah memang persyaratan yang mengutamakan karakter orang tadi, ya, keterpercayaan, tanggung jawab, itu menjadi lebih diutamakan. Ya. Jadi pengembangan sumber daya manusia akan lebih menekankan pada pengembangan karakter itu daripada integritas tadi ya Pak. Pengawasan, integritas tadi. Ya, oke Pak. Nampaknya sudah ada yang ingin bertanya. Ini dari akun Yani_Friska. Pak, bagaimana menurut Bapak jika seorang pendeta juga ikut bekerja atau berbisnis untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Pak? Ya, kalau ini kan tinggal bagaimana kesepakatan dengan gerejanya kan, dengan majelisnya misalnya. Saya juga ketika dulu ada juga rekan pendeta yang punya toko misalnya, karena memang jemaatnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup si pendeta sesuai dengan standar, sehingga kemudian memang ada aturan jemaat yang nggak mampu bisa minta bantuan jemaat lain atau diklasis, tapi kan banyak juga jemaat yang nggak mau ngerepotin orang gitu. Akhirnya dicapai kesepakatan lokal saja, ya sudah, pendetanya juga nggak usahlah repot-repot, bayar seadanya saja, tapi kemudian jalan keluarnya
ya dibukakan toko jadi pendetanya bisa. Saya kira ya itu Jadi sebenarnya mungkin saja ya, Pak. sebetulnya secara teknis bisa diatur kalau itu disetujui, sama-sama disepakati. Tapi yang harus dihindari adalah kalau terjadinya konflik kepentingan, ya kan? Jadi kalau tugas pendeta, pastoral, dan macam-macam itu kan bisa juga terganggu, atau bisa juga terjadi konflik kepentingan kalau dia melakukan pekerjaan yang lain. Lalu kalau misalnya anggota jemaat itu juga ikut menjadi klien atau menjadi customer dari si pendeta, maka akan juga menimbulkan semacam kekacauan identitas. Kalau dia bertemu dengan si pendeta itu, apanya dia, customer saya, supplier saya, atau gembala saya, nggak jelas gitu kan. Nah ini yang harus Tapi untuk konteks tertentu ya, di mana jemaat sulit untuk memenuhi kebutuhan si pendeta, saya kira kesepakatan semacam ini yang tentu harus dilakukan dengan hati-hati itu saya kira mungkin saja dilakukan. Biar pendeta mungkin juga bisa ngerasain sulitnya cari duit gitu loh. Benar, Pak, benar. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari akun Boydo Hutagalung. Bagaimana pendapat Bapak atau nasihat mengenai etika kerja seorang pendeta, Pak, yang bekerja di rumah, Pak? Pendeta dari sejak itu kan kerjanya di rumah melulu gitu kan, kecuali kalau hari Minggu dia pergi. Jadi kalau pendeta sudah biasa, lebih banyak bekerja di rumah kan pendeta itu. Bukannya kunjungan, Pak? Ya. Bukannya kunjungan, Pak, tugas pendeta? Seharusnya. Tapi kan ada juga di lokasi-lokasi tertentu nggak ada yang dikunjungi karena jemaatnya kerja semua misalnya. Ya, nah, tapi benar, saya kira benar. sama juga, disitulah dibutuhkan tanggung jawab dan keterpercayaan dari si pendeta gitu. Apalagi pendeta nggak ada yang berani ngawasi. Dia mau tidur terus di rumah, nggak kerja apa-apa. Maupun pendeta yang kerjanya keras itu kan sama aja juga gitu. Nah, asal berani marah-marah itu ya nggak ada yang berani mengkritik juga. Nah, jadi ini semua terpulang kepada si pendeta sendiri. Ya. Apakah dia orang yang siapa dia itu ya? Apakah dia orang yang bertanggung jawab, yang bisa dipercaya? Apakah dia orang yang mentalnya mental budak, hanya kalau ditakut-takuti atau yang diancam dengan sanksi baru dia bekerja? Itu kan budak. Berbeda jadinya, Pak. Ya, makanya jadi sebutan hamba Tuhan itu kadang-kadang bisa tidak baik juga, karena hamba hamba mentalnya budak ya. Mental budak harus dipecut, harus perintah baru bekerja. Ya. Padahal kan mestinya pendeta itu nggak begitu. Pendeta harusnya menjadi contoh orang yang merdeka, dan dalam kemerdekaannya dia bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, oke. Seperti itu ya. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya ini menarik, Pak. Karena dari dosen juga, Pak. Pak Wahyu Satrio, Pak. Bertanya. Ya. Apa kerja di rumah bisa mengalienasi orang seperti Karl Marx? Waduh, pertanyaannya sepertinya agak membingungkan ya, Pak. Kalau bagi saya. Ya, bisa saja. Kenapa tidak? Ya. Bisa juga bekerja di rumah orang, lalu tergantung bagaimana dia mengatur pekerjaannya. Jadi mengalienasi dia dari kehidupan sosial, dari kalau dia seorang yang tadi saya ceritakan, orang yang workaholic, lalu dimensi yang lain dari kehidupannya itu malah dipakai untuk bekerja, ya dia bisa teralienasi. Ya kan, bisa saja gitu. Tapi memang kemungkinan itu lebih kecil daripada kalau orang bekerja di tempat yang terpisah.
Ya, Jadi sebenarnya mungkin aja ya. mungkin aja. Tapi sebenarnya kritik Marx memang lebih ditujukan pada awal era industri itu kan. Jadi pada awal era industri itu kan pekerja itu menjadi seperti mesin hidup gitu. Ya, benar. Begitu Pak Wahyu. Atau Bapak mau join kelas etika kerja bersama Pak Yahya, boleh. Oke Pak, belum ada yang ingin bertanya lagi nih Pak. Ada lagi Pak yang ingin Bapak Ya, sampaikan Pak? ya, ya saya kira apa namanya pengalaman work from home selama pandemi ini seharusnya menjadi pertimbangan yang lebih kuat untuk meninjau kembali sistem kerja kita. Jadi sistem kerja yang selama ini apa namanya memisahkan dimensi kehidupan pekerjaan atau profesi dengan dimensi kehidupan pribadi ini perlu ditinjau ulang lah menurut saya. Pak, tapi kalau saya boleh bertanya dari sisi mahasiswa Pak, Ya. Kami kadang merasa tidak nyaman gitu Pak melakukan belajar di rumah, di kos gitu Pak. Ya. Karena selain masalah internet, jaringan internet yang belum terlalu mencukupi, kami juga merasa kayak tidak paham dengan apa yang disampaikan gitu Pak, atau ada misunderstanding dengan yang dosen maksud dan tidak bisa bertanya dengan bebas. Bagaimana itu Pak bisa kita tetap benar-benar bisa merasakan rumah kita, tempat tinggal kita sebagai tempat belajar kampus gitu Pak? Ya saya kira itu lebih teknis sifatnya ya. Kalau jaringan internet itu kan teknis saja dan saya kira ke depan akan jadi semakin baik apalagi nanti kalau misalnya sudah 5G atau 6G. Sekarang kita kan masih 4G itu pun masih belum sempurna. Tapi kalau sudah 5G nanti sudah jauh lebih baik dan jauh lebih akurat gitu ya. Nggak tahu bagaimana gambarannya, tapi yang jelas pasti jauh lebih nyaman daripada sekarang. Ya, itu sangat bisa diatasi oleh teknologi saya kira. Kalau hanya itu. Tapi dari sisi pribadinya Pak, mungkin apa yang bisa kita tanamkan Pak? Kalau ya udah kita harus menerima kondisi seperti ini, maka kami harus begini. Ya itu saya kira harus diimbangi adalah dengan mengembangkan kehidupan sosial. Ya. Jadi aspek perjumpaan sosial kan hilang. Ya. Walaupun masih bisa kontak secara digital, tapi perjumpaan sosial yang sangat personal, makan bersama, makan siang bersama misalnya yang tiap hari dilakukan itu nggak bisa dilakukan. Dan benar. Kita kehilangan sesuatu sebetulnya. Nah ini harus dikompensasi juga dengan lebih mengakomodasi kehidupan sosial dalam bentuk yang lain. Ya, oke. Nah, buat mahasiswa-mahasiswa teman-teman yang melihat live IG ini mungkin bisa diterapkan ya. Ya. Oke Pak, ada pertanyaan selanjutnya dari akun Ricky_MC_Yanipar. Apakah seorang pemimpin wajar memarahi atau bahkan mem-PHK karyawannya atau bawahannya, Pak? Ya, ya saya kira ini bagian dari tanggung jawab seorang pimpinan ya. Jadi tanggung jawabnya untuk menjaga kinerja dari perusahaan misalnya. Jadi kalau ada pekerja yang tidak perform, tidak menjalankan visi dan misi perusahaan misalnya, atau yang tidak produktif, padahal dia sebetulnya bisa produktif, maka tentu saja ini konsekuensinya adalah bisa saja seorang dianggap tidak lagi bisa kompatibel dengan perusahaan. Tetapi kalau hal yang tadi kita bicarakan itu sudah lebih diperhatikan, artinya bukan
bukan pekerjaan yang menentukan orang, tapi orang yang menentukan pekerjaan, maka hal-hal semacam ini bisa lebih diminimalisir lah. Ya kan? Karena seringkali kan PHK atau teguran terjadi sebab semua orang diukur dengan ukuran yang sama di tempat kerja. Ya kan? Karena ada standar yang sama yang diberlakukan untuk semua orang. Juga standar gajinya sama itu. Tapi kalau work from home, ya kalau itu sudah menjadi mainstream nanti, saya kira standarisasinya ini juga berubah. Termasuk cara menggaji orang dan sebagainya itu pasti pakai metode yang berbeda, tidak bisa dengan generalisasi. Sehingga saya kira kasus-kasus seperti memberi SP atau PHK ini akan diminimalisir ya. Ya, tentu pasti akan berkurang ya Pak. Tidak mungkin. Ada saja yang sama sekali tidak jalan gitu. Tapi saya kira itu akan lebih minimal karena orang jadi lebih bisa menyesuaikan pekerjaan dengan kapasitas dirinya sendiri. Begitu. Ya. Oke, berarti begitu jawabannya. Jadi kayak sepertinya di kondisi yang baru itu akan PHK, SP itu akan lebih berkurang ya Pak, karena akan ada penilaian-penilaian baru yang akan diterapkan. Ya. Sistem penilaian dan juga sistem penilaian berbeda. Ya. Tidak mungkin diterapkan sama ya. Ya. Akan sangat sulit sekali. Ya. Nah, buat sahabat-sahabat teologi DW, mungkin yang tadi ada yang lupa kita bahas apa, atau tema ngasih kita hari ini, tema kita adalah work and home, gitu ya. Pemaknaan antara tempat kerja dan tempat tinggal, gitu. Jadi, jika ada yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Tentang kerja dan rumah. Ini oke Pak, ini sepertinya ada pertanyaan. Jadi, ini Pak. Apakah merupakan suatu hal yang wajar atau etis jika suatu gereja memotong gaji karyawannya Pak? Dengan dalih atas nama perpuluhan. Itu tentang mungkin ini dari sisi gereja gitu Pak, atau dari sisi stafnya, karyawannya yang merasa lebih baik nurut-nurut saja karena ya ini perintah gereja gitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya tergantung bagaimana gereja itu memahami persembahan. Kalau persembahan dianggap sebagai kewajiban, ya itu bisa terjadi. Tapi kalau saya menganggap persembahan itu bukan kewajiban, bahkan tidak ada kegiatan gereja atau tanggung jawab gereja yang kita bisa anggap sebagai kewajiban. Ya. Sebenarnya seperti itu ya Pak. Ya, jadi persembahan merupakan ungkapan cinta gitu mestinya ya. Kalau ungkapan cinta diwajibkan, cinta lagi namanya gitu. Semua yang kita lakukan dalam konteks bergereja itu kan sebetulnya ungkapan cinta ya, karena gereja itu sebenarnya komunitas cinta gitu kan, harusnya kan begitu. Ya, kalau benar, kemudian Pak. ada institusi yang menerapkan lebih banyak peraturan dan kewajiban menjadi sangat dominan di situ, maka atmosfer cinta itu akan semakin berkurang atau bahkan lenyap sama sekali. Orang datang ke gereja dengan ketakutan, apalagi dibacain ayat-ayat nanti kalau persembahannya tidak jujur nanti seperti Ananias dan Safira misalnya. Ya. Kalau jadi satu hal yang ditakutkan ya Pak. Dipenuhi dengan ketakutan, ancaman, ya cinta akan terukir dari sana. Jadi saya kira. Benar Pak, benar. Nah,
Tapi nyata-nyatanya Pak, ini pemotongan gaji itu tidak hanya di gereja saja ya Pak, tapi bisa jadi di banyak perusahaan juga menerapkan seperti itu ya Pak. Ya kalau pemotongan untuk pajak ya itu harus kan karena undang-undang. Jadi pemberi kerja memotong gaji karyawan untuk pajak, untuk BPJS, untuk pensiun gitu kan. Itu undang-undang harus dilakukan. Tapi kalau untuk persembahan saya kira saya baru dengar ini ada yang seperti itu. Ada yang curhat ternyata Pak, netizen dari ya. ada. Pak, ini ada yang bertanya Pak. Itu teori jadi persembahannya bermasalah menurut saya. Pak, ini ada yang bertanya. Jadi kalau Bapak pribadi, Bapak lebih suka kerja di kampus atau di rumah Pak? Saya kira kombinasi antara keduanya ya. Jadi gimana tuh Pak? Ya, karena ada banyak hal yang positif juga yang kita nikmati dalam perjumpaan fisik gitu ya, di kampus misalnya, pendidikan. Tapi juga ternyata setelah kita mencoba kuliah online itu, juga banyak hal yang bisa kita capai yang justru kalau di kelas agak sulit. Nggak dapat. Interaksi mahasiswa lebih berani untuk berpendapat misalnya kalau pakai online ya. Ya, jadi ketahuan deh Pak. Ya jadi kalau saya menikmati dua-duanya lah, tapi kombinasi antara kedua hal itu saya kira lebih. Tapi saya kok berpikir ya, prediksi saya masa depan itu kampus fisik akan semakin ditinggalkan gitu. Waduh. Ya, kecuali kita prodi-prodi tertentu saja yang membutuhkan. Misalnya kalau sekarang program studi yang membutuhkan laboratorium masih belum mungkin praktek laboratorium di rumah. Tapi kan itu kan juga masalah teknis. Masa depan saya kira akan bisa direkayasa juga dengan teknologi gitu. Jadi bisa saja masa depan itu kampus fisik tidak dibutuhkan lagi. Termasuk gereja fisik juga mungkin tidak dibutuhkan. Karena sekarang banyak orang lebih menikmati kebaktian online, bisa pindah-pindah gereja gitu. Kalau betul, lihat Pak, betul. Channel lain gitu kan. Tinggal cari gerejanya. Tapi tentu ada yang hilang, yaitu sense of community, di mana kita bertemu dengan orang-orang yang kita kenal, lalu kontak, komunikasi langsung itu kan hilang. Saya kira sampai saat ini kita akan masih merasa ketinggalan. Ya nggak tahu nanti kalau di masa depan di mana banyak fungsi manusia digantikan oleh artificial intelligence misalnya, mungkin kita akan lebih terbiasa juga dengan digital communication. Nggak tahu juga nanti masa depannya bagaimana. Benar, Pak, benar. Pak, berarti kalau kita bicara tentang era digital ini, tapi kita nggak bisa melupakan masih ada pekerja yang harus pergi ke kantor, Pak, karena tidak yang seperti tadi Bapak bilang, ada mesin yang tidak bisa diangkat, ada satu hal yang tetap harus bertahan itu, Pak. Bagaimana mereka tetap bisa jangan sampai tadi yang Bapak bilang split itu, Pak, split karakter, Pak, antara di rumah dan di kantor gitu, Pak. Ya, meskipun terjadi pemisahan tempat kerja dan tempat tinggal kan tidak harus split personality ini terjadi. Sebenarnya kalau orang punya dasar pengembangan karakter yang lebih kuat gitu ya. Jadi intinya misalnya kalau kita punya spiritualitas yang kuat, ya. Karena moralitas kita itu kan merupakan buah dari spiritualitas kita. Jadi kalau kita punya spiritualitas yang kuat, kita punya relasi yang jelas ya dengan Tuhan misalnya, dan itu kan menjadi dasar dari
sikap moral kita, termasuk juga kinerja kita, termasuk etos kerja kita, gitu kan. Dasarnya kan dari situ. Meskipun apakah tempat tinggal dan tempat kerja itu dipisah atau tidak, saya kira tidak banyak pengaruhnya. Integritas moral seseorang itu akan tetap terjadi. Kalau orang tampil apa adanya dirinya dimanapun dia berada. Begitu. Benar Pak, benar. Ya. Ya. Tapi memang yang saya katakan tadi, ketegangan tadi akan lebih besar kalau misalnya pemisahan tempat kerja dan tempat tinggal itu begitu tegas sehingga terjadi benturan nilai-nilai. Ya. Benturan nilai-nilai antara nilai-nilai tempat kerja dengan nilai-nilai di rumah. Kalau itu terjadi benturan, nah ini akan menjadi lebih besar tantangan dari seseorang untuk mempertahankan integritasnya. Ini akan itu. Tapi apakah orang bisa menghadapi tantangan itu atau tidak? Saya kira spiritualitas itu akan menjadi dasar yang sangat menentukan. Ya, berarti kayak sepertinya lebih baik kalau berbeda value-nya tuh pindah kerja itu cara yang baik nggak Pak? Cara yang tepat kah Pak? Ketika pekerja sudah merasa tidak nyaman di tempat kerjanya yang sekarang karena perbedaan virtunya nilai-nilai, bisakah orang itu memilih untuk pindah bekerja Pak? Saya kira seharusnya begitu, karena kalau tidak dia menderita. Kalau pilihannya adalah menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang dia tidak meyakini atau yang tidak dia setujui, ya, atau pindah, saya kira ya orang akan, kalau ada pilihan pindah, dia akan pindah. Gitu. Pindah. Sebab akan menderita. Ya. Oke Pak, tak terasa juga udah jam 9. Wow, 1,5 jam bersama Pak Yahya. Sebelum Bapak memberikan closing statement Pak, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengucapkan selamat kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang sudah keterima di gelombang 1. Bagi teman-teman yang masih ingin mencoba dan belum sempat mendaftarkan diri untuk tes teologi di UKDW, masih dibuka untuk tes di gelombang 2 dan di gelombang 3. Untuk info lebih lanjut, bisa cek di Instagram PMB UKDW Jogja, Duta_Wacana, dan Instagram ini. Dan juga ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Selain itu, Gema Teologi juga sudah terbit dan juga sudah bisa diakses. Gema Teologika. Gema Teologika. Ada tulisan Pak Yahya juga di sana bersama Kak JJ. Bisa diakses di link yang ada di bio Instagram ini. Ya, saya chief editornya kok. Untuk ngasik minggu depan, temanya apa? Yang masih penasaran, boleh pantengin terus IG ini karena masih rahasia untuk ngasik minggu depan. Dan ngasik kali ini juga akan ditayang ulang minggu depan di Petra FM, Petra 105,7 FM, minggu depan jam 7. Kemudian juga akan diupload di Facebook dan di YouTube Fakultas Teologi UKDW. Nah Pak, ada yang request tuh Pak, closing statement-nya Bapak nyanyi dong Pak. Aduh. Atau Bapak closing statement dulu, terus Bapak nyanyi satu lagu Pak. Janganlah. Sepertinya ada anak Bapak yang melihat. Ya Pak, bisa Pak memberikan closing statement Pak untuk ngasih kita hari ini. Ya, saya kira kita masih pada saat yang belum aman ya sehubungan dengan COVID-19 ini. Tetapi kita lihat juga kelonggaran sudah mulai dilakukan karena alasan-alasan ekonomi. Jadi saya hanya ingin untuk mengatakan bahwa kita perlu tetap berhati-hati. Ya. Jangan terlarut kepada
suasana yang seolah-olah ini sudah selesai pandeminya, padahal kalau kita lihat kurvanya itu menurun pun belum. Ya, menurun pun belum. Jadi ini sebetulnya sebuah keputusan yang sangat berisiko untuk melonggarkan apa namanya pengetatan itu. Jadi hati-hati saja dan tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, dan bekerja atau belajar di rumah tetap dilakukan dengan sekalian ini menguji diri sendiri lah, bahwa kita meskipun dalam keadaan seperti ini tetap bekerja sendiri di rumah tanpa pengawasan, tapi kita justru ini saatnya kita menguji diri sendiri bahwa kita tetap orang yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Begitu. Ya, terima kasih Pak Yaya untuk hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Teologi Dewe yang sudah setia. Iya Pak. Oke Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam Chris. Selamat malam semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya. Sampai ketemu di Ngasik minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan siapa? Rahasia Pak. Masih rahasia. Oh. Mari Pak.